Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasbih ya. Tasbih bab ini kalau dalam ulumul Quran itu ada istilah apa? Tasbih itu maknanya tamsil. Secara bahasa itu tamsil, perumpamaan atau penyerupaan. Dalam Al-Quran itu ada pembahasan khusus yang membahas al-amsal fil Quran. Bahkan menurut Kunto Wijoyo, pada dasarnya Al-Quran itu memiliki dua bagian. Al-Quran memiliki dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah memuat tentang konsep-konsep, dan yang bagian kedua itu adalah memuat tentang sejarah atau amsal. Yang bagian pertama, yang konsep tadi, itu adalah untuk membentuk pemahaman umat Islam yang komprehensif terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Untuk pertama, konsep-konsep tujuannya adalah apa? Membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai dari inti ajaran Islam. Karena konsep. Bagian kedua yang berisi tentang sejarah dan amsal itu adalah sebagai ajakan kepada umat muslim supaya untuk merenung, supaya untuk berpikir tujuannya apa, agar memperoleh hikmah. Contoh kesabaran Nabi Ayub ini menggambarkan tentang tipe-tipe orang yang sempurna ya, yang gigih dalam kesabaran, beriman kepada Allah dalam menghadapi cobaan apapun. Ini kisah Nabi Ayub. Kisah kezaliman Fir'aun ini menggambarkan bahwa Fir'aun ini memiliki sifat yang jahat ya, yang jahat kepada manusia ya, kemudian menindasnya. Juga tentang kisah siapa Samud ya, kaum Samud itu yang mendustakan ya, yang mendustakannya. Fir'aun itu adalah penguasa yang korup, penindas yang ingin menang sendiri, serta tonggak sistem kezoliman dan kemusyrikan. Kemudian kisah Haman merupakan pelajaran perihal teknokrat dan ilmuwan yang menunjang tirani dengan meluncurkan ilmunya. Kemudian kisah Korun ini mencerminkan tentang kaum kapitalis yang memiliki sumber kekayaan, kemudian memiliki sikap yang rakus menghisap seluruh kerakyatan rakyat. Itu salah satu amsal ya di dalam Al-Quran. Baik, kembali kepada tasbih. Sedangkan tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau persyarikatan antara dua perkara. Jadi intinya ada musabbah dan musabbabih. Walau rukunnya itu ada 4, tapi kalau sudah ada musabbah dan musabbabih itu sudah disebut dengan tasbih. Baik, itu mengenai tasbih. Kemudian ini ya, persyaratan tersebut terjadi pada suatu makna wajusibih dengan menggunakan sebuah alat adat tasbih. Jadi ada yang kadang menggunakan alat, maka nanti rukunnya memang 4. Kalau sudah ada 2 ini sudah masuk tasbih. Rukun tasbih saya sebutkan ada 4. Pertama musabbah. Musabbah itu apa? Sesuatu yang hendak diserupakan. Anta, saya kasih garis itu, anta. Anta ini yang disebut musabbah. Musabbah itu orang yang hendak diserupakan. Kamu yang mau diserupakan, kamu diserupakan, dimiripkan seperti apa? Kasyamsi, seperti matahari ya. Gitu.
kita atau di sini kamu diserupakan seperti matahari. Mirip opone, mirip apanya? Fidya cahayanya. Jadi mungkin wajahnya itu bersinar, bercahaya seperti asyamsi. Atau mungkin yang lain bisa ya. Seperti kegigihannya yang tiap hari dilihat atau tidak dilihat manusia, dipuji atau tidak dipuji, matahari tetap menyinari dunia ya. Itu. Tapi di sini fokus yang saya tekankan adalah anta kasyamsi, kamu. Anta itu yang disebut adalah sesuatu yang hendak diserupakan. Kemudian yang kedua musabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai anta kasyamsi fidyai. Contohnya sengaja saya samakan. Anta kamu kasyamsi. Sesuatu apa yang diserupakan dengan kamu? Kamu diserupakan dengan sesuatu yang namanya matahari. Itu. Jadi syamsu di sini asyamsu itu yang disebut musabbah bih, sesuatu yang diserupai. Kemudian yang ketiga wajib sibih, yaitu sifat yang terdapat pada kedua pihak tersebut. Kedua pihak tersebut yang musabbah dan musabbah bih. Muhammadun kal badri fil hasani. Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku kal badri kaya dene bulan. Nabi Muhammad itu seperti bulan fil hasani ing dalem baguse ya. Bulan kan seperti itu, cahayanya itu menyenangkan orang dan lain sebagainya. Kalau memandang itu suka ya, kalau ada bulan kita memandangnya suka, apalagi bulan itu sangat bermanfaat ya. Kita bisa puasa Ramadan dan lain sebagainya itu adalah menggunakan perputaran bulan. Di sini wajib sibihnya itu terdapat kedua belah pihak antara Muhammad wal badri. Muhammad dan bulan itu sama-sama memiliki sifat al-hasan, sifat yang bagus. Kemudian yang keempat, rukun tasbih yang keempat yaitu adat tasbih, yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan, yaitu tadi K itu tadi ya. Itu baik. Di sini rukun tasbih kita sudah selesai. Pindah kepada jenis-jenis tasbih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya contohkan hanya 1, ada atau tidak adanya adat tasbih. Yang 2, ada atau tidak adanya wajib sibih. 3, ada atau tidaknya adat tasbih dan wajib sibih. 4, bentuk wajib sibih. Dan 5, tasbih yang keluar dari kebiasaan. Ini yang saya kasih contoh hanya 1. Ada atau tidaknya adat tasbih ini yang pertama disebut tasbih mursal. Yang kedua tasbih mu'akkad. Tasbih mu'akkad tidak ada adat tasbihnya. Adat itu ya huruf tasbih. Tasbih mursal ada. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebutkan adat tasbihnya. Contohnya ya kallu'lu'i fissofa, itu kurang alifnya. Hiya utawi dia perempuan itu kallu'lu'i seperti permata, fissofa dalam apa itu sofa, keheningannya, kemurniannya ya, kesuciannya ya. Sofa itu kemurniannya, keasriannya ya. Kalau lu'i yang ber itu ya, yang lembut, kelihatan dari jauh, permata itu ya, dipegang halus ya, dilihat itu bersinar itu. Masya Allah ini ya, kalau fis sofa. Baik, itu contohnya. Yang kedua tasbih muakkad. Itu kan yang mursal tadi ada K-nya itu. Yang di sini tidak ada tasbihnya dibuang. Al ilmu nurun fil hidayah. Al ilmu utawi ilmu iku nurun kaya dene cahaya dalam hal apanya, fil hidayati ing dalam aweh petunjuk ya. Ilmu itu dikatakan nurun ya, maka ilmu tidak dianggap nurun kalau tidak mendatangkan hidayah. Ini hanya untuk menguatkan saja.
Ya, sebenarnya al ilmu fil hidayah itu cukup, tapi dikasih penguatan al ilmu iku nurun koyok dene nur. Jadi itu ada tuh tasbihnya itu dibuang, tapi sebenarnya masih terungkap. Ilmu itu seperti cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya, bagaimana kita tidak bisa melihat apapun? Nurun, maka dengan nur maka kita bisa melihat mana al-haq, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita bisa melihat cahaya, ya, itu. Kalau tidak ada cahaya, kita akan tidak bisa berjalan apapun dalam keadaan gelap gulita. Maka selama-lamanya kita akan membutuhkan cahaya, baik cahaya yang terang maupun cahaya yang redup. Untuk itu ilmu itu sangat penting, ya. Kita saja mencari ilmu itu sudah mendapatkan pahala, belum lagi mengamalkannya, malah kita dapat berlipat-lipat, ya. Itu jadi seperti itu, al ilmu nuron, ilmu itu seperti cahaya fil hidayah, ketika ilmu tersebut itu mendatangkan hidayah. Saya kira ini yang saya sampaikan, semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Yang nomor berapa tadi? 2, 3, 4, dan 5. Kalau nanti tidak diungkapkan oleh pemakalah, maka nanti akan saya kasih gambaran, ya. Baik, dari sini semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengembangkan kajian tasbih ini di dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak ya dalam tasbih dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ini adalah perumpamaan orang yang riya. Orang riya itu sama dengan imannya itu berkurang. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, ojo batalno sira. Bahkan imannya itu batal sebenarnya. Tergantung riyaknya itu bagaimana. Riyak itu kan sama dengan syirik asghar, ada yang mengatakan seperti itu, ya. Ini pendapat yang bermacam-macam. Kalau melihat teksnya ayat itu la tubtilu, imannya batal. Ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, bukan imannya yang batal tadi, maaf salah. La tubtilu, aja batalna sapa sira shadaqatikum ing sedekah sira bil manni, kelawan nyebut-nyebut. Jadi setelah sedekah malah nyebut-nyebut aku mari ngemai iko, aku mari ngemai iki, ya. Pamer ini. Diumumno nduk masjid, kemudian niatnya bukan pamer tapi niatnya itu agar memberi semangat kepada orang, itu boleh, ya. Maka riya itu adalah urusan hati. Kalau niatnya agar orang itu bersemangat menirunya, itu boleh. Kalau sebaliknya maka tidak boleh, ya. Riya, ya. Riya itu urusan hati, tidak ada yang tahu, ya. Kita tidak boleh menjustifikasi orang itu beramal karena riya atau tidak, kita tidak menjustifikasi, menghukuminya. Wal adha, dan menyakitinya, mari ngemai malah ngumpat-ngumpat. Bagaimana orang yang sedekah itu diumpamakan seperti apa? Orang yang sedekah dengan riya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, kalladzi kaya dene wong yunfiqu kang menginfakkan malahu ing hartanya ria'an nasi krana pamer. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena orang yang pamer itu
diibaratkan sini wawunya ataf dijelaskan wala yu'minu billah kaya dene wong sing ora beriman nanggone Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat. Ya, wong kaya mengkono mau orang seperti itu tadi diumpamakan famasaluhu maka perumpamaan alladzi atau orang yang sedemikian itu atau annas juga boleh yang layu minum yaumil akhir disebabkan oleh riya itu safwanin kamasali safwanin ya apa ini menafkan hartanya karena riya itu adalah safwanin seperti safwan itu batu yang licin ya, batu sing licin alaihi ing atase batu apa turabun debu atau pasir ya iso fa asabahu wabilung fatarakahu sauda batu licin fa asabahu wabilung kemudian fa asabahu batu tadi dimai hujan sing lebat ya Allah hujan sing lebat fatarakahu sauda maka resik watu iku mang. Jadi wong riyak itu masih ndukur watu di pasir sing akeh tapi lek kena udan mesti. Jadi di situ riyak itu disamakan seperti hujan ya, seperti hujan seperti pasir yang ditaruh di atas batu kemudian hujan. Nah, itu hilang. Layak diruna ala syai'in maka kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi ini sangat jelas. Allah memberikan tasbih, memberikan amsal kepada orang yang sedekah tetapi berbuat riya. Ini ya salah satu contohnya bisa Anda kembangkan. Saya kira itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.